Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Widianto dari program studi Teknik Sipil dengan nomor induk mahasiswa 2019-013-054. Dalam program kerja individu kali ini, saya ingin memberikan materi mengenai kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Penjelasan yang pertama adalah pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah segala perbuatan ataupun segala perilaku yang menyimpang dan melanggar segala aturan yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan oleh kalangan remaja. Mengapa seorang remaja dapat terjun ke dalam kenakalan remaja dan bagaimana kita sebagai remaja dalam menghadapinya? Berikut penjelasannya, tentunya berdasarkan perspektif seorang remaja. Kembali lagi kepada definisi awal, kenakalan remaja yaitu suatu tindakan menyimpang atau tindakan yang tidak dapat diterima sosial. Pertanyaannya, mengapa para remaja melakukan tindakan menyimpang? Ada 3 hal yang berperan penting dalam hal ini. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah pergaulan, dan yang ketiga adalah remaja itu sendiri. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara kalau orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke arah kenakalan remaja. Faktor yang kedua adalah faktor pergaulan. Tekanan dari teman bahkan sahabat, salah dalam memaknai kata solidaritas, ingin diterima dalam circle pertemanan merupakan beberapa faktor kenakalan remaja yang disebabkan oleh faktor pergaulan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor dari remaja itu sendiri. Pada hakikatnya, seberapa besar pengaruh keluarga ataupun pergaulan terhadap kenakalan remaja, jika remaja tersebut memiliki hati dan kesadaran yang besar, pasti tidak akan terjerumus ke dalam jurang kenakalan remaja. Berikut adalah beberapa contoh dari kenakalan remaja. Pembahasan selanjutnya adalah penyebab dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah krisis identitas. Kenakalan remaja dapat dipicu oleh krisis identitas, di mana mereka mempertanyakan dan mencari jati diri mereka. Namun, kegagalan dalam mencari jati diri ini menyebabkan para remaja melakukan berbagai kenakalan remaja. Penyebab selanjutnya adalah kontrol diri yang lemah. Kenakalan remaja juga dapat terjadi akibat kontrol diri yang lemah, di mana mereka mampu mengendalikan dirinya untuk menghindari perilaku nakal meskipun sudah mengetahui bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Penyebab dari faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ketika remaja kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, anak akan merasa tidak diinginkan. Hal ini dapat membuatnya mencari perhatian atau melakukan kenakalan di sekolah ataupun di tempat umum lainnya. Penyebab dari faktor eksternal yang kedua adalah minimnya pemahaman tentang agama. Mendapatkan pemahaman agama yang baik pada umumnya dapat membantu remaja mengontrol diri dari berbagai macam kenakalan. Oleh sebab itu, pemahaman tentang agama kepada anak-anak dan para remaja sangatlah penting. Yang ketiga adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Kenakalan remaja juga dapat didorong oleh lingkungan di sekitarnya. Contohnya, ketika tinggal di lingkungan dengan para pengguna narkoba, maka tidak menutup kemungkinan remaja tersebut dapat terjerumus ke dalamnya jika tidak didasari dengan kesadaran yang tinggi dan hati yang besar. Lalu, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja tersebut? Nah, mari kita lihat bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat. Cara yang pertama adalah menerapkan aturan dan memberikannya pemahaman tentang konsekuensinya. Dalam cara mengatasi kenakalan remaja masa kini, ajaklah anak untuk berdiskusi mengenai aturan yang telah ditetapkan beserta konsekuensinya.
memberikan ia pemahaman bahwa aturan tersebut dapat melindungi dirinya dari perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua adalah lebih peduli kepada anak. Ketika remaja melakukan kenakalan, orang tua cenderung akan menghakimi mereka. Namun, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu mengenai apa yang telah terjadi. Hal ini akan membantu mereka memahaminya dan membuatnya merasa diperhatikan. Yang ketiga adalah luangkan waktu bersama keluarga. Terkadang, sebagian orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama keluarga. Padahal, seorang remaja membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jadi, luangkanlah waktu untuk mendengarkannya bercerita dan memberikan solusi dan masukan atas masalah yang sedang ia hadapi. Yang keempat adalah hindari bersikap kasar dan mencela anak. Bersikap kasar dan mencela anak hanya akan membuatnya menjauh dari orang tua. Apalagi seorang remaja memiliki perasaan yang mudah tersinggung atau lebih sensitif. Maka dari itu, bicarakanlah dengan baik-baik apabila terjadi kenakalan remaja. Yang kelima adalah berkonsultasi dengan psikolog. Jika perbuatan kenakalan remaja kemungkinan dipicu oleh masalah psikologis, maka para orang tua dapat mengajaknya untuk berkonsultasi dengan psikolog. Dengan begitu, kita akan mudah memahami apa yang terjadi dalam diri mereka. Jangan sampai perbuatannya semakin merugikan diri sendiri maupun orang di sekitar. Selain orang tua dan guru, masyarakat di sekitar juga harus peka terhadap berbagai macam contoh kenakalan remaja. Nasihatilah mereka untuk menjauhi perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat sehingga masalah ini bisa diminimalisir. Demikian tadi materi tentang kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi paham bagaimana cara menghindari kenakalan remaja. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.